Setelah di video sebelumnya kami mengulas tentang motor-motor klasik dari berbagai tahun, dalam ulasan video kali ini, kami akan mengajak kalian untuk bernostalgia dengan 18 motor klasik, melegenda dan jadul pada era 1960 dan 1980-an. Tujuan dibuatnya video ini adalah mengenang masa-masa kejayaan motor-motor klasik dan jadul di zamannya, agar kita tidak lupa bahwa motor-motor canggih dan keren sekarang ini adalah hasil dari evolusi motor-motor jadul. Berikut ini 18 motor klasik dan melegenda pada era 1960 sampai 1980-an menurut versi kami. Suzuki GP125. Ada dua versi dari MotoGP jadul di eranya, yaitu Suzuki GP100 dan Suzuki GP125. Suzuki GP125 merupakan kakak dari Suzuki GP100 yang meluncur lebih dulu sekitar tahun 1975. Di kalangan bikers tempo dulu, motor ini termasuk yang paling disukai karena bentuknya yang sportif. Buritan bergaya ekor itik merupakan implementasi dari gaya motor balap dunia yang kesohor di masa itu. Inilah yang membuat betapa GP125 sangat digandrungi di masanya. GP125 sendiri dibekali mesin 2 tak pendingin udara berkapasitas 123 cc dengan bobot 101 kg. Motor ini mampu mengeluarkan tenaga 14 HP pada 8000 rpm. Vespa P200xe Spartan. Motor-motor yang diproduksi mulai 1985 ini memiliki kapasitas mesin 200 cc. Dia adalah kakak dari Vespa PX150. Seperti sang adik, P200xe juga dibekali dengan mesin 2 tak. Karena kapasitas mesinnya yang lebih besar, maka performa Spartan juga lebih kencang. Jadi tidak heran jika biker penggemar Vespa yang senang ngebut memilih motor ini sebagai motor pilihannya. Apalagi sistem pengkaputan bahan bakar diatur karbu lansiran Delorto 24/24E dengan pilot jet 50/100 dan main jet 116/100. Vespa PX150. Vespa seri PX boleh disebut sebagai legenda hidup. Meski sudah diproduksi di Italia sejak 1975, namun generasi terbarunya masih ada hingga hari ini. Bahkan di Indonesia PX150 terbaru ditawarkan dengan harga hampir 60 juta rupiah. Meski begitu, PX era 80-an harganya tidak setinggi itu. Di pasaran harga PX150 berkisar 5 juta rupiah hingga 10 juta rupiah tergantung kondisi keaslian. Walaupun produksinya sempat dihentikan pada tahun 2008, namun banyak yang menganggap Vespa PX150 bermesin 2 tak 150 cc sebagai motor Vespa sepanjang masa. Karena itu, banyak orang kini merestorasi ulang dan menggunakannya sebagai kendaraan harian. Kawasaki AR125. Inilah motor sport yang sempat membuat gelisah anak-anak SMA di era 80-an. Kawasaki AR125 adalah jaminan buat mereka yang ingin tampil seperti para pembalap GP500 di jalan raya. AR125 memikat anak-anak muda karena tampil sebagai motor beraura balap lengkap dengan fairing dan velg racing NK. Mengusung mesin 2 tak 124 cc dengan transmisi 6 speed, anak-anak muda di masa itu mendaulat AR125 sebagai penghunus Yamaha RX King. Kawasaki AR125 dibekali tangki bensin berkapasitas 11,5 liter dengan suspensi belakang monoshock unitrack dan depan teleskopik. Ukuran roda di bagian depan dan belakang berbeda, yaitu 2,75 sampai 18 inci untuk bagian depan dan 3 sampai 18 inci pada bagian belakang. AR125 juga sudah didukung fitur rem depan cakram single piston, sementara rem belakang masih menggunakan tromol. Honda Astrea Prima. Sebelum muncul model Astrea Prima, berturut-turut Honda memiliki model Astrea 700 Super, Astrea 800 dan Astrea Start. Ketiga model ini masih mengaplikasi fork depan gaya kepala angsa bottom link. Honda Astrea Prima muncul dengan perubahan memakai fork depan teleskopik. Inilah yang membuat penjualan Astrea Prima langsung melejit.
Bahkan pada tahun 1991, Astrea Prima langsung didatangkan dari Jepang, walau di Indonesia penjualan Astrea Prima berhenti sekitar tahun 1995, namun Malaysia masih menjualnya hingga tahun 2000. Bahkan model Honda Dream EX yang sekarang dipasarkan masih mengadopsi desain Astrea Prima. Honda Win. Honda Win atau biasa diplesetkan sebagai motor kelurahan memang punya bentuk yang unik, tapi tak sedikit yang menyebut desainnya sebagai kuno. Padahal di era 80-an model Honda Win cukup futuristik. Hal itu ditunjukkan melalui fairing samping yang menanjak ke buritan. Hal tersebut seolah-olah Win sebagai motor yang bisa lebih cepat dari resatan angin. Walau telah diproduksi sejak tahun 1985, namun hingga kini Honda Win masih diproduksi di Indonesia untuk pesanan pemerintah. Honda CB100 diproduksi pada tahun 1970 sampai 1980. Honda CB100 dibawa masuk ke Indonesia pada 1971 oleh PT Federal Motor setelah pemerintah memiliki peraturan tentang produksi sepeda motor konten lokal. Berkode K1, CB100 muncul dengan desain klasik. Tangki bensin kecil dengan bentuk oval menjadi ciri khas utama motor 4-tak 100cc ini. Dalam kondisi prima, Honda CB100 mampu mendulang tenaga maksimum hingga 11,50 HP pada 10.500 rpm dengan kecepatan puncak hingga 110 km per jam. Kalau kalian ingin bikin street tracker, maka Honda CB100 bisa menjadi bahan dasarnya. Yamaha RX King. Inilah salah satu motor paling fenomenal yang pernah lahir di Indonesia. Yamaha RX King dikenal sebagai motor jambret dengan nama panggilan King Cobra. Sangat beralasan karena performa yang dimiliki RX King yang begitu baik. Sesungguhnya, RX King adalah hasil pengembangan model RXK, mesin yang dipakai pun sama, yaitu berkapasitas 135cc. Ketika muncul pada tahun 1983, RX King telah mengaplikasi teknologi Yamaha Energy Induction System YES untuk penghematan BBM hingga 15%. Ciri khas utama RX King generasi pertama terdapat pada blok mesin berkode Y1 dan Y2. Sepanjang usianya tak ada pengubahan signifikan pada RX King, kecuali mesin yang dinaikkan menjadi 150cc. Generasi paling akhir yang dijual pada 2009 diimbuhi catalytic converter yang mengurangi asap dari mesin 2 tak. Yamaha RXK. Motor ini bisa dibilang sebagai kakak tertua dari model Yamaha RX King. RXK muncul pertama kali dengan mesin 123cc baru pada 1981 dan 1982. Model sport Yamaha ini menaikkan kapasitas mesinnya menjadi 132cc dengan panjang langkah 58 mm dan diameter piston 54 mm. Dengan model tangki oval, RXK kini menjadi incaran karena bisa menjadi bahan yang baik untuk modifikasi bergaya cafe racer. Suzuki FR80. Ketika pertama kali dirilis, Suzuki FR80 adalah motor bebek jadul yang mengusung lampu depan berbentuk kotak, sementara lampu belakangnya terpisah dari bodi dan memiliki ukuran kecil, serta material spion berbahan aluminium. Untuk urusan mesin, FR80 membawa mesin berkapasitas 79cc, 2 tak, silinder tunggal. Meskipun hanya 79cc, FR80 mampu mengeluarkan power maksimal hingga 6,8 tenaga kuda pada putaran mesin 4500 rpm dan torsinya menembus angka 8,04 Nm. Yamaha L2 Series. Sebelum Yamaha RX King bertengger sebagai raja motor jalanan untuk versi motor 2 tak, Yamaha juga pernah merajai kelas 100cc di era tahun 1970-an dengan Yamaha L2 Series. Yamaha L2 Series bisa dikatakan sebagai motor sport pertama Yamaha di tanah air. Saat masuk pertama kali sekitar tahun 1976, motor ini masih rakitan Jepang. L2 mengadopsi mesin 2 tak dengan berkapasitas 97cc
dengan menggunakan teknologi sistem pelumasan auto loop. Sederhananya, oli samping terpisah dengan tangki bahan bakar. Pertama kali dirilis pada tahun 1976 sampai 1979, Yamaha L2 menggunakan mesin transmisi 3 speed, berlampu utama dan belakang serta mesin dengan desain bulat. Suzuki GT Series. Pada tahun 1975, Suzuki mengeluarkan motor versi sport jantan melanjutkan perjalanan Suzuki A100. Suzuki GT100 berpenampilan lebih sporty, tangki bulat lonjong, hampir mirip dengan tangki Honda CB. Suzuki GT100 termasuk motor yang bertenaga dan kencang di kelasnya. Pada saat kemunculan Suzuki GT100 ini, telah hadir Honda CB100 dan Yamaha RX100. Walaupun kalah dari segi penjualan dari Honda CB100, tapi tentang kecepatan, Suzuki GT inilah yang paling unggul. Bahkan dari Yamaha RX100 yang sama-sama mengusung mesin 2 tak. Saat ini pemakai Suzuki GT100 ini sudah sangat langka. Mungkin di pedesaan masih bisa kita temui, tetapi bentuknya mungkin sudah tidak terawat dan tidak karuan lagi. Suzuki A100. Menurut catatan dari website Suzuki Motor, Suzuki A100 adalah motor jantan dari Suzuki yang pertama kali masuk ke Indonesia pada tahun 1973. Motor ini terbilang ringan karena berat kosongnya hanya 83 kg. Meski demikian, motor ini didukung oleh mesin 2 langkah berkapasitas 98 cc yang menghasilkan daya puncak sebesar 9,3 HP pada 7.500 rpm dan dengan transmisi 4 percepatan. Kecepatan maksimum yang mampu ditempuh motor ini dikabarkan bisa mencapai 100 km per jam. Meski dengan bentuk yang serba bulat, motor klasik ini sempat menjadi primadona pada masanya. Walaupun motor ini menggunakan mesin 2 langkah yang membutuhkan asupan bahan bakar, bensin dan oli samping, tetapi motor ini sudah memiliki rotary valve dengan sistem pompa oli otomatis yang disebut dengan CCI. Sistem rotary valve adalah sistem di mana buka tutup saluran gas baru yang diatur oleh sebuah katup berputar. Katup rotari digerakkan oleh poros engkol. Honda C70. Honda C70 adalah motor jadul yang membawa desain begitu sederhana namun terlihat unik dan antik. Yang mana ciri khas dari motor ini tidak memiliki bodi sehingga terlihat kurus dan ramping. Sebenarnya ada beberapa motor jadul di seri C seperti Honda C50, C70 dan C90. Namun kami sengaja mengulas Honda seri C70 P-Sport untuk mewakili Honda seri C lainnya. Ciri khas lain dari Honda C70 P-Sport adalah adanya headlamp yang menyatu dengan stang motor. Namun dengan tampilannya yang sederhana tersebut, justru membuat motor ini nampak klasik dan elegan, sehingga tak heran jika banyak orang yang begitu menyukai dengan tampilan motor ini. Memiliki berat kosong sekitar 83,5 kg, transmisi 3 speed dan spare part yang langka, membuat kalian harus berpikir 2 kali untuk memiliki motor antik ini. Yamaha V80. Motor bermesin 2 tak dengan asap ngebul membahana ini dilahirkan sekitar tahun 1970 dan 1980-an. Sepeda motor racikan Yamaha ini menggunakan 2 jenis bahan bakar, yaitu bensin dan oli samping, untuk menghasilkan sistem pelumasan yang baik pada ruang bakar dalam mesin. Motor ini sengaja diproduksi untuk bersaing dengan kepopuleran Suzuki FR80, apalagi spesifikasinya yang memang hampir sama. Keduanya juga memiliki mesin yang sama, yakni dibekali dengan sistem transmisi semi otomatis 3 percepatan dan dengan desain bodi yang didominasi dengan material besi dan sistem pengapian CDI yang menunjang kinerja motor agar lebih baik. Honda S90. Cerita mengenai eksistensi pabrikan motor berlogo sayap mengepak di Indonesia dimulai dari kehadiran Honda Super 90 atau S90 di tahun 1960-an. Honda S90 sendiri memiliki riwayat produksi antara tahun 1964 sampai 1969. Motor yang mengusung konsep naked bike ini dibekali spesifikasi mesin 4 tak 89,5 cc OHC berpendingin udara dengan konfigurasi bore X-stroke
50 mm x 45,6 mm. Punya konfigurasi mesin tidur ala mesin motor bebek, Honda S90 dibekali transmisi manual 4 percepatan dan diklaim mampu mengeluarkan tenaga puncak 8 dk pada 9.500 rpm dan dengan top speed mencapai 99,8 km per jam.